yaitu man jahilal asla lam yusbibil far'a abada. Siapa saja yang tidak mengetahui atau yang bodoh, itu tidak mengetahui dasar, lam yusbibil far'a abada, maka ia tidak akan pernah bisa menguasai, tidak akan bisa memahami dengan sebenar-benarnya tentang cabang selama-lamanya. Nah, begitu pentingnya ilmu usul atau dasar-dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Fa ba'du, ayyuhal ikhwanul kiram wal musyahiduna al a'izza wal mustami'una al ahibba, hayya bina naqra'u wa nafhamu fi fanni usul al fiqh. Wa fi hadhihi al-fursa sanaqra'u fil ijtihadi wal ittiba'i wat taqlid. Marilah kita melanjutkan upaya pemahaman kita di dalam mengkaji, mengaji dan mengkaji usul fiqh dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ijtihad, ittiba' dan taqlid. Ma huwal ijtihad wa ma huwal ittiba' wa ma huwa taqlid. Oke, nabda'u. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid darani amin. Al-mabhatsu tsalitsu asyara. Pembahasan yang ke-13. Fil ijtihadi wal ittiba'i wat taqlidi. Tentang ijtihad, ittiba' dan taqlid. Al-ijtihadu badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bitariqil istinbati minal kitabi was sunnati. Ijtihad adalah upaya mengerahkan kemampuan di dalam memperoleh hukum syar'i. Satu ketetapan, satu keputusan hukum syar'i dengan cara beristimbat atau menggali, mengkaji, menganalisis, diulang-ulang, diperbandingkan, dan terakhir adalah istimbat, konklusi, pengambilan kesimpulan. Nah, itu diambil dari Al-Quran, Alkitab atau Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi itu adalah ijtihad. Dari asal kata al-juhdu, kesungguhan. Mujahada yujahidu, bersungguh-sungguh atau berjuang. Ijtahada yajtahidu, juga bersungguh-sungguh atau mengerahkan daya, upaya, kemampuan di dalam menemukan sesuatu, rumusan. Oke, dalam hal ini adalah hukum syara. Wasmul fa'ili minhu al-mujtahidu. Jadi bentuk kata yang menunjukkan orang yang melakukannya itu adalah kata mujtahidun.
al-mujtahidu. Inilah asyiknya ketika kita sudah sedikit-sedikit mempelajari dasar-dasar bahasa Arab. Dalam hal ini ilmu saraf, morfologi, perubahan kata. Jadi ijtihad ini asal katanya ijtihadun, al-ijtihadu. Sebagian ulama bahasa Arab mengatakan asal katanya itu berawal dari ijtahada, fi'il madinya. Kalau ijtihad itu masdar. Jadi ijtahada yajtahidu ijtihadan, fahuwa mujtahidun, orangnya mujtahidun. Ijtahada telah berijtihad, yajtahidu sedang berijtihad. Itu fi'il mudhari. Yang pertama fi'il madi, past tense. Yang kedua yajtahidu, continuous tense, sedang. Kemudian ijtihadan atau ijtihadun, kalau ada alnya al-ijtihadu. Nah itu adalah isim masdar. Isim masdar itu biasanya kalau kita mempelajari bahasa Inggris itu bentuk gerund, jadi verb plus ing. Nah, contohnya reading is my hobby. Nah itu reading. I like writing. Nah itu sama posisinya, setara dengan masdar, isim masdar di dalam bahasa Arab. Uhibbu al-qira'ata. Nah itu I like reading. Al-kitabatu hiwayati, misalkan. Writing is my hobby. Nah, itu setara sekali. Kemudian orang yang melakukannya, pekerjaan dari kata ini adalah isim fa'il. Orang yang melakukan, berarti mujtahidun, orang yang berijtihad. Kalau di dalam bahasa Inggris biasanya yang menunjukkan makna orang yang melakukan itu verb plus er. Write menjadi writer, read, reader. Nah itu. Kalau sudah menjadi profesi itu berarti ya tukang atau tukang nulis atau penulis. Nah itu kita menerjemahkannya seperti itu. Oke, yang semakna dari kata ijtahada ditarik ke belakang. Ijtahada ini 5 huruf. Yang dasarnya sekali adalah jim, ha, dal. Jahada, yajhadu. Ya bersungguh-sungguh. Kemudian ada lagi kata yang ditambah alif setelah huruf pertama. Jahada, yujahidu. Nah, isim masdarnya jihadan wa mujahadatan. Jihadun, mujahadatun. Nah, itu dari kata jahada yujahidu yang masih satu asal kata. Ya sama dengan bahasa kita Indonesia, misalkan diri menjadi mendirikan, nanti terdiri, pendiri dan lain-lain. Nah kalau jahada yujahidu, mujahadah, jihad, itu juga bersungguh-sungguh, berjuang, dan tidak harus dimaknai dengan perang. Jadi sangat kontekstual sekali, lihat konteksnya. Secara umum berjuang ya bersungguh-sungguh di dalam hal yang benar. Oke, kembali ijtihad itu tadi secara terminologi usul fiqh adalah pengerahan atau mengerahkan kemampuan di dalam meraih, mencari ketetapan hukum, penetapan hukum syar'i dengan cara beristimbat. Istimbat itu menganalisis dan seterusnya sampai dengan selesai, dan terakhir adalah
konklusi atau kesimpulan. Nah, itu istimbat ya. Secara umum dimaknai dengan kesimpulan, istimbat. Dan itu digali dari Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, kemudian al-ittiba'. Wal ittiba'u huwa qabulu qawlil qaili wa anta tadri min aina ma'khudhuhu. Oke. Ittiba' adalah menerima kata-kata, pendapat seseorang ya, dalam hal hukum Islam tentu saja ulama mujtahid, imam dalam arti ulama besar lah yang memiliki kemampuan berijtihad. Nah, ittiba itu adalah menerima kata-kata atau pendapat seseorang atau seorang mujtahid, wa anta tadri min aina ma'khudhuhu, dan kamu tahu dari mana itu diambil. Artinya ketika kita terus dulu. Wasmul fa'ili minhu muttabi'un. Bentuk kata yang menunjukkan orang yang melakukannya, melakukan ittiba, ittiba itu mengikuti. Melakukan mengikuti itu orangnya disebut muttabi, pengikut. Nah, maksudnya adalah ketika kita levelnya memang baru muttabi, seorang pengikut, itu artinya kita mengikuti kata-kata, pendapat, atau lebih kita kenal sebagai madhab gitu, pendapat madhab kalau sudah satu aliran begitu, sekte, dan kita mengetahui dari mana pendapat itu diambil. Maksudnya bukan hanya jelas dari Quran ya, bukan hanya dari asalnya, bagaimana caranya atau metodenya, manhajnya, logika hukumnya. Nah, kita mengetahui itu. Nah, itu berarti kita disebut muttabi'. Oke, sekarang at-taqlid. Wa taqlidu qabulu qawlil qaili wa anta la tadri min aina ma'khadhuhu. Taklid adalah menerima kata-kata, pendapat seseorang atau mujtahid, ulama mujtahid, imam mujtahid dalam hal ini, sementara engkau tidak mengetahui dari mana pendapat itu diambil. Bagaimana cara pendapat itu digodok, dirumuskan, lalu menjadi kesimpulan atau ketetapan hukum syara. Nah, itu kamu tidak mengetahui, atau dalam hal ini kita tidak mengetahui. Oke, wasmul fa'ili minhu muqallidun. Sementara orang yang melakukan taklid ini adalah muqallid, disebut muqallid. Oke, di atas tadi yang ittiba itu mengikuti, tapi levelnya mengetahui cara, metodologi atau logika hukumnya, manhajnya, lalu kesimpulannya, itu mengetahui. Ittaba'a yattabi'u, ittiba'an, orangnya muttabi'un. Nama aktivitasnya isim masdar tadi, ittiba'un atau al-ittiba'un. Oke. Untuk taklid ini qallada yuqallidu taklidan atau taklidun, at-taklidu. Oke. Orangnya muqallidun. Nah, itu bedanya ittiba dengan taklid. Kemudian wal ijtihadu fid dini matlubun. Berijtihad
di dalam agama Islam ini matlubun, dituntut. Nah, artinya sebenarnya setiap kita dituntut untuk mampu berijtihad. Hanya saja nyatanya kita mayoritas tidak mampu untuk itu. Wa kadzalikal ittiba'u. Demikian pula ittiba', mengikuti dengan mengetahui rincinya tadi sampai menjadi istimbat atau kesimpulan. Juga dituntut di dalam beragama. Jadi ijtihad itu sudah pasti levelnya paling tinggi, dan itu hanya yang ada di level itu ya imam-imam, ulama-ulama besar, ulama mazhab, dan pada setiap zaman itu harusnya ada, karena kasus fikih itu selalu ada yang baru, muncul yang baru, lahir yang baru lagi. Yang dahulu pada zaman Nabi, pada zaman sahabat itu belum ada. Pada imam-imam mazhab pun belum ada. Nah, itulah kenapa ijtihad tetap harus ada setiap zaman. Kecuali zaman berhenti. Nah, logikanya adalah zaman terus berkembang, manusia berkembang, pemikiran manusia berkembang, dan otomatis akan ada hal-hal baru, peristiwa-peristiwa fikih yang baru yang dahulu belum ada. Dan itu tidak ada jalan lain untuk mencari solusinya kecuali dengan ijtihad. Namun demikian, di dalam berijtihad tentu kita harus mengetahui syarat-syaratnya. Itu banyak sekali. Kurang lebih 14 macam fan atau bidang ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Kemudian ittiba juga dituntut di dalam beragama. Kenapa? Karena kita sering disapa oleh Allah di dalam Al-Quran, antara lain afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Itu artinya kita, bangsa manusia ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan dititipi akal budi, nurani, ya itu basirah. Maka setidaknya kita menjadi muttabi' atau pengikut. Kemudian bagaimana yang muqallid atau yang menjadi hanya bertaklid saja? Ya itu kalau memang betul tidak bisa berpikir jernih, keterbatasan, mungkin tidak memiliki kesempatan untuk belajar leluasa, ya apa boleh buat, barangkali begitu. Yang terpenting adalah bahwa seorang muqallid tidak punya hak untuk mengkritik, untuk apalagi merevisi atau menyalahkan seorang muttabi, apalagi kepada seorang mujtahid. Nah, itu tingkatan-tingkatan di dalam berpikir yang diwajibkan kepada kita kaum muslim mukmin di dalam beragama. Kemudian wat taqlidu fid dini mazmumun. Nah, ini tadi ketinggalan. Adapun bertaklid, perilaku taklid, ya, mengikuti secara membabi buta, ya, itu di dalam beragama ya mazmum, dicela. Tapi tadi ya, kalau memang seseorang betul-betul terbatas dengan segala halnya, ya mau tidak mau, dibanding ngawur dia, ya sudah taklid saja kepada, yang terpenting adalah kepada seorang ulama
yang mumpuni, yang adil, yang bijaksana, yang luas pandangannya, yang toleran, dan seterusnya. Jadi tidak semau-mau. Nah, ini menjadi persoalan di dalam sosial keberagamaan kita, mungkin hingga hari ini. Bahkan bisa dikatakan lumayan parah. Qala ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut 69. Dan artinya kurang lebih, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berijtihad. Nah, ini makai kata jahada yujahidu. Jahadu, bersungguh-sungguh, berjuang di dalam kami, di jalan kami, lanah diyannahum subulana, maka kami akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, artinya diberi petunjuk, berpikir dengan jernih, dan tidak boleh tidak, seorang mujtahid itu harus berpikir jernih dan mukhlisina lahuddin, hanya demi agama gitu. Ya demi Allah semata gitu. Libtighai mardatillah. Oke, hadis tadi artinya kurang lebih, ketika seorang hakim, kalau di sini bisa dimaknai secara umum. Jadi hakim seorang pemimpin, atau bisa jadi penengah begitu seperti hakim di kita. Tapi kalau yang spesifik hakim di pengadilan seperti kita di Indonesia, itu di zaman Nabi atau di Timur Tengah hingga hari ini disebut qadhi, biasanya begitu, itu hakim. Oke, ketika seorang hakim atau pemimpin berijtihad, kemudian ia menghukumi sesuatu, memutuskan sesuatu, fa'asaba, memutuskan terhadap permasalahan tertentu, fa'asaba, kemudian benar keputusannya itu, falahu ajrani, maka baginya itu 2 pahala. Ini penghargaan yang luar biasa dari Islam melalui Nabi Muhammad. Dan di dalam Al-Quran tadi juga Allah banyak sekali menghargai kita, bangsa manusia, dengan kelebihan akal budinya. Oke, jadi itu, jika seorang pemimpin, seorang hakim memutuskan terhadap satu perkara dan keputusan itu benar atau tepat gitu, maka ia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Dan ketika dia memutuskan terhadap satu persoalan, satu perkara, dan keputusannya itu tidak tepat atau keliru, falahu ajrun wahidun, baginya 1 pahala. Jadi ia mendapatkan 1 pahala saja. Nah, intinya adalah betapa dihargainya di dalam agama Islam seseorang yang menggunakan pikirannya, pemikirannya di dalam memecahkan persoalan yang dihadapi di masyarakatnya. Oke, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Al-A'raf ayat 3. Yang artinya kurang lebih, ikutilah apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan kalian, yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, yaitu
kitab Allah, Al-Quran Al-Karim. Oke. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Al-Maidah 104. Oke, yang artinya kurang lebih ketika dikatakan kepada mereka, orang-orang satu kaum, ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli, marilah kita menuju kepada apa yang diturunkan oleh Allah, wa ila Al-Quran, wa ila rasuli, dan kepada hadis. Qalu, mereka berkata atau menjawab, hasbuna, cukuplah kami ini, yang menurut kami ini, ma wajadna alaihi aba'ana, cukuplah bagi kami apa yang telah bapak-bapak kami, kakek-kakek kami lakukan. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah meskipun baik mereka itu tidak mengetahui sesuatu atau ya tidak memiliki dasar lah di dalam melakukan atau menentukan sesuatu, kakek neneknya, nenek moyangnya itu, atau juga mereka tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang ayat ini adalah menunjukkan taklid membuta. Kemudian yang ayat sebelumnya tadi, Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, itu berittiba. Oke. Kalau yang di atas tadi ayat dan hadis itu tentang ijtihad. Wa qala ta'ala bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Az-Zukhruf 22. Nah, yang terakhir ini juga ayat yang menunjukkan bagaimana kaum dulu itu bertaklid, yang artinya kurang lebih, akan tetapi mereka itu berkata, inna wajadna aba'ana ala ummatin, kami mendapati, menemukan kakek moyang kami, nenek moyang kami, ala ummatin, pada satu komunitas atau umat terdahulu, wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami diberi petunjuk atau mengikuti saja apa-apa yang menjadi tinggalan mereka, tradisi mereka yang di Al-Quran di atas tadi sebagai bahwa nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun, tidak memiliki dasar-dasar yang kuat di dalam menetapkan tradisi mereka, dan juga tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah yang dua terakhir ini tentang taklid. Dan kita setidak-tidaknya, karena kita adalah kaum yang dititipi akal budi, maka dan juga jiwa nurani sebagai pengontrol, maka kita sudah selayaknya dan seharusnya paling tidak adalah menjadi muttabi'. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiran, wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wa huwal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in tabru
فمن